Sesaat lagi Anda akan memasuki waktu peribadatan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, on silent atau menonaktifkan HP Anda selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. ...2020 sesuai tema kita mengharapkan jemaat makin dewasa. Level kedewasaan naik 1 tingkat, bahkan bisa 2 tingkat. Satu hal yang harus dipupuk yaitu tentang kepedulian dan kebersamaan kita bersama. Saya rindu tahun 2020 gereja kita diberkati luar biasa, pelayanan luar biasa, dan juga semangat yang luar biasa. Amin. Jemaat bertumbuh dalam iman, percaya kepada Tuhan, dan menjadi jemaat yang siap untuk diutus memenangkan jiwa banyak Tuhan. Mari kita membangun tali persaudaraan kita semakin lebih erat lagi. Nats kita itu apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. 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 Satu kata, meneguhkan. Kekuatan, Kasih, kemurahan Tuhan, Otoritas, Semangat. Dan satu kata, dewasa. Yang selalu menyertai kita sampai kapanpun. Dia tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah sekali-kali pun membiarkan Anda dan saya. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita kembali berjumpa melalui tayangan video kali ini. Sekalipun sudah berlalu, namun rasanya tiada kata terlambat untuk mengucapkan Selamat Natal
serta tahun baru tahun 2021 yang baru beberapa hari kita masuki ini. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan, sebagaimana berkat Natal yang disampaikan tentang Immanuel, di mana seluruh gereja Bethel Indonesia menyampaikan tema tentang penyertaan Allah itu bagi kita semuanya. Kiranya berkat kemurahan Tuhan, perlindungan, kekuatan dan pertolongan Tuhan ada bersama-sama dengan kita orang percaya untuk menjalani tahun 2021 ini bersama dan di dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama. Kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Wahyu, kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 yang mengatakan bahwasanya barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, Tuhan mengatakan, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Memasuki tahun 2021, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara, bahwasanya ketika kita mereview tahun 2020 yang sudah berlalu dan kita jalani bersama, mungkin ada sesuatu yang ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita mantap memasuki 2021 ini, sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan sebelumnya dalam berkat Natal, kita benar-benar berjalan bersama dan di dalam Tuhan. Saya mereview berkat Natal yang telah disampaikan bahwasanya oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kehadiran Tuhan, kita tidak takut menghadapi tantangan apapun yang harus kita hadapi tahun ini. Oleh karena Immanuel, penyertaan Tuhan, kesadaran kita akan kehadiran Tuhan, kita tidak akan cemas, tidak akan kecewa, tidak akan gelisah menghadapi setiap tantangan yang ada di tahun ini. Dan oleh karena kesadaran kita akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, kita menyadari bahwa sumber daya kita di dalam Tuhan itu tidak terbatas, tidak ada habis-habisnya. Dan oleh ketiga hal itu, karena kita tidak takut, karena kita tidak cemas, karena kita menyadari sumber daya yang ada dalam diri kita bersama Tuhan tidak habis-habisnya, maka sukacita kita menjadi sempurna, sehingga kita tetap bersukacita menghadapi tahun 2021 sekalipun penuh tantangan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini tidak berbicara tentang bagaimana ketika kita memasuki tahun 2001 mau seperti apa, karena semua sudah diuraikan secara jelas di dalam khotbah Natal 25 Desember tahun lalu. Sebaliknya, hari ini ketika kita memasuki minggu pertama tahun 2021 ini, saya mau sampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana ayat yang kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 tadi yang mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ketika kita mereview tahun lalu, tahun 2020, mungkin nggak semuanya kita mengalami apa yang disebut dengan ya fine-fine aja, baik-baik aja, seperti firman Tuhan yang dikatakan bahwa keadaanmu baik saja. Tapi saya melihat, saya percaya bahwa tidak semua orang mengalami hal itu. Ada yang mengalami kok tahun 2020 bahkan dikatakan tahun terburuk. Kok tahun 2020 tahun yang hidupku seolah-olah sendiri dan segala macam. Akhirnya berbagai masalah dan pergumulan itu terjadi dan mendera Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau ingatkan bahwasanya ketika kita mengiring Tuhan dan tidak mengalami kemenangan seperti yang Tuhan janjikan, tidak mengalami apa yang disebut dengan jalan keluar, seperti firman Tuhan yang mengatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, dan kita diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Atau firman Tuhan yang mengatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan akan meluputkannya dari semuanya itu. Kita tidak mengalami keluputan yang daripada Tuhan. Kita tidak mengalami jalan keluar yang Tuhan berikan, seolah demikian. Saya mau katakan berarti ada sesuatu yang salah di dalam
hidup Bapak Ibu Saudara. Tentu salah dan benarnya standarnya seperti apa? Standarnya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini mengatakan bahwa Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi ia ditegur dan ku hajar. Dan firman Tuhan hari ini berbicara tentang memaknai teguran dan hajaran Tuhan bagi umatnya. Memaknai teguran dan hajaran Tuhan bagi umatnya. Seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, ketika seorang bapa menegur anaknya atau menghajar anaknya, demikian pula kasih Bapa kita yang di surga kepada kita ketika ia menegur atau menghajar setiap umatnya. Tidak ada tujuan untuk menghancurkan apalagi memusnahkan. Sebab semua teguran dan hajaran Bapa mempunyai tujuan baik dalam menegur setiap anak-anaknya, yaitu mengasihi anak itu, membentuk karakter positif pada pribadi anak itu, yang akhirnya ia akan memperoleh keadilan sehingga keadaannya akan baik-baik saja. Sekali lagi, tiada maksud untuk memusnahkan, untuk menghancurkan atau melenyapkan. Tetapi teguran seorang bapa kepada anak-anaknya memiliki tujuan yang baik. Karena pertama, ia mengasihi sang anak. Yang kedua, membentuk karakter positif sang anak. Yang ketiga, pada akhirnya sang bapa bertujuan agar anak yang dibentuk karakternya itu memperoleh keadilan, hingga endingnya ia akan baik-baik saja. Toh kita sebagai orang tua, sebagai seorang bapa, gak mungkin akan membiarkan anak-anak kita jatuh terjerumus dalam suatu kenyataan yang menyesatkan, dalam suatu kenyataan yang menghancurkan hidupnya. Tentu seorang bapa yang baik tidak akan membiarkannya. Sebaliknya, seorang bapa yang baik akan menegur. Ketika menegur tidak dilakukan, ia akan menghajarnya agar sang anak kembali kepada karakter positif sesuai dengan firman Tuhan, hingga sang anak memperoleh keadilan Tuhan dan baik-baik saja. Beberapa contoh dalam Alkitab bercerita tentang beberapa contoh latar belakang dan fakta tentang hajaran Tuhan kepada umatnya. Kita mau belajar bersama. Pertama, di dalam 1 Tawarik 21 ayat 7 yang mengatakan, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Pertama, ketika sang anak ditegur oleh sang bapa, ketika umat Tuhan ditegur oleh Tuhan, berarti ia telah melakukan sebuah kejahatan. Seperti tertulis dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat 7. Kurang apa hubungan Daud kepada Tuhan? Kurang apa hubungan Daud, relasi Daud dengan Tuhan? Namun demikian, tetap saja ia seorang manusia yang pada akhirnya ia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tuhan menganggapnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam cerita 1 Tawarik 21 ini, kalau kita baca, suatu ketika Raja Daud menyuruh panglimanya, Yoab kalau nggak salah, ia untuk menghitung jumlah laskar yang dimiliki oleh Israel dalam rangka tentu menghadapi serangan lawan. Tapi Tuhan saat itu menjadi marah. Kenapa Daud menghitung laskar yang jelas-jelas diketahui mereka kalah sebetulnya. Daud sebetulnya sudah mengetahui secara jumlah, secara kuantitas mereka kalah dari musuh, dan dia mencoba menghitung. Kesalahan Daud bukan hanya karena menghitung, tetapi di mata Tuhan kesalahan Daud, ia meragukan kasih setia dan pertolongan Tuhan, sehingga ia memperhitungkan itu sebagai sebuah kejahatan. Dan akhirnya Daud pun menerima penghukuman. Melalui malaikat Tuhan menyampaikan, suruh memilih. Ada 3 opsi, ada 3 pilihan hukuman yang harus ia jalani. Suruh memilih hukuman yang harus dipilih oleh Daud. Selama 3 tahun bangsa itu akan mengalami kelaparan yang dahsyat. Yang kedua, selama 3 bulan Daud dikejar-kejar oleh musuh dengan pedang terhunus yang mengikutinya. Atau yang terakhir, ia menerima hukuman pedang Tuhan selama 3 hari, di mana Tuhan
menurunkan penyakit sampar atas orang-orang Israel. Lalu Daud menjadi pusing, dan pada akhirnya ia memilih hukuman agar tidak terjadi kepada umat Israel yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, sebab kesalahan itu dilakukan oleh Daud. Dan pada akhirnya ketika kita membaca ayat itu, ada sebuah kesepakatan oleh rekonsiliasi pendamaian antara Tuhan dengan Daud. Daud diperintahkan untuk membuat misbah korban bakaran dan misbah doa. Itu yang pertama. Ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan mengajar, pasti ada kesalahan. Seperti ketika kita menegur terhadap anggota keluarga, terhadap istri atau anak-anak, pasti ada kesalahan di sana. Nggak mungkin, tidak ada alasan kita melakukan teguran atau ajaran, mencari-cari, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang salah di sana. Yang kedua, ketika Tuhan melakukan peneguran dan ajaran, mirip seperti apa yang diutarakan sebelumnya, yaitu ketika umat Israel melakukan kesalahan. Mazmur 39 ayat 11 yang bagian A mengatakan, engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya. Jadi ketika Tuhan memberikan pengajaran, teguran, atau bahkan hukuman, berarti ada sesuatu yang salah kepada umat itu. Mungkin tahun 2020 kita mengalami, kok saya ditegur Tuhan, saya dihajar Tuhan, bahkan saya dihukum Tuhan. Berarti ada sesuatu yang salah terhadap Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan memberikan teguran, ajaran, atau bahkan hukuman. Kesalahannya apa? Tentu yang tahu adalah Bapak Ibu Saudara dan Tuhan itu sendiri. Coba direview pelan-pelan, dilihat pelan-pelan apa yang salah yang terus Bapak Ibu Saudara lakukan, atau bahkan di luar pengertian kesadaran Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengajar, menegur, atau bahkan memberikan hukuman. Yang ketiga, fakta tentang teguran dan ajaran Tuhan bagi orang percaya atau umat Tuhan. Teguran dan ajaran Tuhan itu tidak memusnahkan, seperti tadi yang saya berikan di atas, bahwa ketika seorang bapak menegur atau mengajar anaknya bukan bertujuan untuk memusnahkan atau membinasakan. Mazmur 118 ayat 18, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Sekeras-kerasnya teguran dan ajaran Tuhan, ketika kita masih mau berbuka hati menerima teguran itu dengan tulus, maka kita akan beroleh keadilan Tuhan, sehingga kita tidak akan musnah seperti dikatakan, Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Mazmur 118 ayat 18 tadi. Tetapi teguran Tuhan bermaksud seperti tadi saya uraikan di depan, mendisiplinkan kita, membentuk karakter kita, menambahkan karakter-karakter positif pada diri kita, sehingga kita beroleh keadilan Tuhan. Amsal 19 ayat 18, penulis Amsal mengatakan, ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Saya pikir setiap orang normal gak akan melakukan itu. Ketika ia menghajar anaknya, bukan bertujuan untuk mematikan atau membinasakan dia, tetapi penulis Amsal memberikan batasan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan kau menginginkan kematiannya. Orang tua yang normal gak akan melakukan itu, saudara, karena sekali lagi tujuannya menegur dan menghajar terhadap anak-anaknya karena mengasihi. Yang keempat, fakta dan latar belakang teguran dan ajaran Tuhan. Allah mengajar namun tetap berkenan. Ingat itu, Allah mengajar namun Ia tetap berkenan. Yeremia 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Yeremia 6 ayat 8 bagian A mengatakan, terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu. Tuhan mengatakan, hai Yerusalem, terimalah penghajaran dari Tuhan, supaya
Tuhan tidak menarik diri daripadamu. Artinya sekeras-keras, sekencang-kencang teguran dan penghajaran Tuhan, Tuhan tetap saja memiliki sebagian hati yang disebut dengan perkenanannya bagi umatnya. Jadi bukan kalau tegur bukan berarti harus membuang, menyingkirkan dan segala macam. Orang tua juga demikian ketika kita menegur anak-anaknya. Sekeras apapun kata yang kita lontarkan atau hardikan, sekeras apapun, tetap saja ada sisi lain di dalam hati orang tua, yaitu mengasihi anaknya. Ada perkenanan itu. Yang kelima, pengajaran Tuhan sebagai peringatan bagi umatnya juga kepada bangsa-bangsa lain. Terkadang kita melihat bagaimana Tuhan menegur umatnya, namun sesungguhnya tujuannya bukan hanya kepada umatnya, tetapi juga kepada bangsa lain. Tuhan ingin menunjukkan eksistensinya bukan hanya kepada umatnya, tetapi juga seluruh umat di dunia yang adalah ciptaannya. Yeskiel pasal 5 ayat 15 mengatakan, engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi suatu peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu, tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan dan di dalam penghajaran kemarahan. Aku Tuhan yang mengatakannya. Tuhan mengingatkan waktu itu kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menjadi peringatan, mereka akan menjadi celaan, dan mereka akan menjadi cercaan bahkan kepada bangsa-bangsa lain, bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Ada eksistensi Tuhan. Kita ingat bagaimana perjuangan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Tuhan menunjukkan eksistensinya. Tuhan mengajar bangsa Mesir dengan berbagai tulah. Tuhan tunjukkan semuanya itu, biar mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Itu maksudnya. Jadi latar belakang peneguran Tuhan kepada umatnya memiliki banyak sekali latar belakang dan fakta yang seperti tadi saya uraikan di atas. Setidaknya itulah gambaran fakta dan tujuan teguran serta ajaran Tuhan kepada umatnya. Maka ini yang penting menjadi inti firman Tuhan hari ini, bahwasanya ketika kita menerima teguran dan pengajaran Tuhan, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita mengerti? Apa yang harus kita pahami? Yang pertama, berbahagialah orang yang dihajar, karena selain dibentuk, dia juga diberikan kesempatan untuk lebih baik. Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar. Kanya huruf besar berarti Tuhan. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Tuhan ketika ia menghajar umatnya, ia bukan hanya berhenti pada menegur dan menghajar, tetapi setelah itu Tuhan memberikan apa? Pengajaran. Kau ajari dengan Tauratmu. Artinya apa? Orang yang ditegur dan dihajar Tuhan, Tuhan punya tujuan dan maksud baik, yaitu agar orang itu berubah menjadi lebih baik seturut dengan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan menegur mengajar kita, mungkin karena konsekuensi apa yang kita lakukan sebelumnya, sehingga kita dipandang salah, kita dipandang melakukan dosa atau kejahatan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menegur, mengajar. Tapi ingat, orang yang masih ditegur dan diajar Tuhan, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang kau ajar. Kenapa? Yang kau ajari dari Taurat. Tuhan ingin membentuk karakter kita agar kita lebih baik lagi untuk ke depan, sehingga tidak melakukan kesalahan atau kejahatan di hadapan Tuhan lagi. Karena apa? Tuhan bentuk karakter kita melalui teguran dan ajaran itu. Yang kedua, berkat ketika kita memaknai teguran dan ajaran Tuhan, menegur dan menghajar adalah bagian daripada otoritas Allah sebagai konsekuensi atas kasih-Nya. Ingat, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha memberkati, Tuhan memberikan pertolongan dan segala macam. Bahkan Tuhan memberikan kasih karunia terbesar dalam hidup kita berupa keselamatan. Tetapi di lain sisi, Tuhan juga memiliki otoritas atau kuasa atas hidup kita. Sehingga ketika Tuhan menegur dan menghajar
umatnya terhadap kita semuanya, itu adalah bagian otoritas Allah kepada umatnya sekaligus sebagai konsekuensi kasih Allah kepada kita. Ingatkan tadi ayat yang di atas, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau mau dikasihi Tuhan ya harus terima teguran dan hajaran Tuhan. Karena itu bagian daripada kasih Allah yang merupakan otoritas Allah bagi hidup kita orang percaya. Ingat, kita bukan milik kita lagi tetapi milik Tuhan. Karena hidup kita sudah dibayar dan ditebus dengan lunas oleh tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib. Dengan demikian, ketika Tuhan menegur, itu merupakan bagian daripada otoritas. Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sering diceritakan tukang periuk, atau ada istilah lain disebut penjunan. Saya cari kamus bahasa Indonesia, penjunan itu nggak ada, tetapi dimaknakan, diartikan, diberikan arti sebagai tukang periuk, pembentuk periuk melalui tanah liat itu. Ketika ia dibentuk, ketika tanah liat itu menurut dengan kehendak sang pembentuk atau tukang periuk, maka menjadi karya yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika ia tidak menurut sesuai dengan apa yang baik menurut pemandangan tukang periuk, maka hasil bentukan itu akan dihancurkan dan dibentuk lagi sampai menurut. Namun pada akhirnya, ketika sang tanah itu tetap mengeraskan diri sehingga ia melawan pembentukan daripada sang penjunan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau tanah liat dibentuk, rusak, dibentuk lagi, rusak, dibentuk. Tetapi kalau tetap keras, dia tidak mau dibentuk, apa yang akan terjadi? Tentu tanah yang keras itu akan dicampakkan, akan dibuang. Seperti firman Tuhan. Ketika ranting-ranting itu tidak berbuah, maka akan dipotongnya, dikumpulkan, dibakar dengan api. Itu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi tanah-tanah liat bentukan sang penjunan, namun tetap mengeraskan hati sehingga kita tidak mau dibentuk oleh sang penjunan, tukang periuk itu, tentu kita akan dicampakkan. Tuhan lebih memilih tanah-tanah yang gembur, yang bisa dibentuk sesuai dengan kehendak sang penjunan. Dan kita tahu penjunan tidak hanya asal membentuk, tetapi seperti firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat 4 itu, maka tukang periuk itu, bagian B, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, yaitu menurut apa yang baik pada pemandangannya. Semua manusia pernah mengalami yang disebut dengan kegagalan atau masalah atau apapun itu, pergumulan. Tapi ketika kita follow di hadapan Tuhan, ya Tuhan, aku ikut apa kehendak-Mu, Tuhan akan bentuk lagi dan bentuk lagi menjadi periuk-periuk yang baru seturut pemandangan Tuhan. Dan kita tahu pemandangan Tuhan itu sangat baik. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi menuju hidup penuh damai, sejahtera, dan pengharapan. Itu berkat yang kedua daripada ketika kita memaknai teguran dan ajaran Tuhan. Yang ketiga, ajaran Tuhan untuk menenangkan dia, orang yang ditegur itu, supaya ia tidak terjerumus pada petaka. Mazmur 94 ayat yang 13, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sekali lagi, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Ketika Tuhan menegur umatnya, ketika Tuhan mengajar umatnya, ada tujuan lain yang hari ini dibukakan oleh firman Tuhan, yaitu agar menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Tujuannya apa? Agar orang yang ditegur dan dihajar Tuhan itu tidak jauh terjerumus. Mungkin kita melakukan dosa, Tuhan tegur, Tuhan hajar. Tujuannya agar kita tidak hidup di dalam dosa. Melakukan dosa dan hidup dalam dosa berbeda, Bapak Saudara.
Kalau melakukan dosa itu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, pelanggaran hukum Allah. Tetapi ketika kita hidup di dalam dosa, ya dosa memang sudah menjadi karakter hidup kita. Pelanggaran demi pelanggaran hukum Allah sudah menjadi hari-hari kita. Itu namanya hidup dalam dosa. Dan Tuhan melarang untuk itu. Ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan menegur dan mengajar kita dan menarik, mengubahkan seperti seorang periuk tadi menjadi bejana-bejana yang baru, yang baik menurut pemandangannya. Mungkin untuk bentukan yang pertama tadi, oh dia gagal, dibentuklah menjadi bentukan kedua. Orang yang jatuh di dalam Tuhan, Tuhan tarik, Tuhan tegur, Tuhan azab, supaya ia tidak terjerumus dalam malapetaka atau berbicara hidup di dalam dosa. Jadi seperti Wahyu, relakanlah hatimu dan bertobatlah ketika Tuhan menegur. Bapak Ibu Saudara, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Bedanya sama orang fasik, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi firman Tuhan, sebab 7 kali orang jatuh, namun ia bangun kembali. Kenapa orang percaya sekalipun jatuh, ia bangun kembali? Karena Tuhan menopang tangannya. Seperti firman Tuhan mengatakan, sekalipun ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Tuhan menopang tangan orang itu sebagai wujud kasih daripada Tuhan. Ia tidak membiarkan kita binasa. Ia tidak membiarkan kita jatuh di dalam petaka. Sebaliknya, Tuhan menopang tangan kita. Mazmur pasal yang ke-16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Itulah teguran Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kita masuk dalam petaka, masuk ke dalam dunia orang mati yang berbicara tentang mati kekal. Tuhan tidak mengendaki bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, ketika kita menerima teguran Tuhan, ajaran Tuhan, relakan hatimu agar engkau baik-baik keadaanmu di fase berikutnya. Bertobatlah, firman Tuhan mengatakan. Seperti yang disampaikan di dalam Wahyu 3 ayat 19 yang kita baca tadi. Barang siapa aku kasih, ia tegur dan ku ajar. Sebab itu relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Itu maksud, makna peteguran dan pengajaran Tuhan bagi kita. Yang kelima, makna dari teguran dan ajaran Tuhan bagi orang percaya. Orang yang tulus hati menerima teguran Tuhan, orang yang tulus hati menerima teguran Allah akan beroleh keadilannya. Mazmur 94 ayat 15, sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati menerima teguran dan ajaran Tuhan akan menerima keadilan yang daripada Tuhan. Relakanlah hatimu ketika Tuhan menegur dan bahkan mengajar Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Orang yang tulus hati menerima teguran Tuhan akan menerima kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bahkan bukan hanya kepada dia yang tulus hatinya, tetapi firman Tuhan mengatakan keadilannya juga akan terjadi bagi anak cucu orang itu. Mazmur 103 ayat 17. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas siapa? Atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan Tuhan itu bagi anak cucu orang-orang yang takut kepada Tuhan tadi. Ketika kita tulus menerima teguran dan ajaran Tuhan, janji firman Tuhan hari ini mengatakan kasih setia Tuhan akan mengikuti kita selama-lamanya. Bahkan bukan hanya kita, tetapi juga kepada anak cucu kita. Sebagai ayat penutup, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwasanya maksud akhir dari tujuan Allah memberi teguran dan ajarannya kepada umatnya adalah agar kita hidup tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri terhadap firman Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kita akan baik-baik saja di hadapan Tuhan.
agar kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri daripada firman Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kita akan baik-baik saja. Itu maksud, tujuan dan teguran Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sesuatu yang besar yang Tuhan disediakan di belakang nanti ketika kita tulus menerima teguran daripada Tuhan. Syukur-syukur Bapak Ibu Saudara tidak ditegur Tuhan karena telah melakukan kesalahan atau kejahatan di hadapan Tuhan, karena hidupnya senantiasa full firman Tuhan, ikut jalur rel firman Tuhan. Sebagai ayat penutup, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi sekali lagi, maksud akhir dari tujuan Allah ketika ia memberikan teguran dan ajaran kepada umatnya adalah agar hidup mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari jalur firman Tuhan, sehingga hidup mereka tetap baik-baik saja di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur, karena kita sebentar lagi akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita untuk menghargai bagaimana tubuh Tuhan telah terpecah-pecah bagi kita. Dan saya akan membacakan ayat kepada Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita yakin bahwa roti di tangan kita adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi kita? Kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa cawan yang ada di dalam tangan kanan kita adalah darah Kristus yang tercurah bagi kita? Kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Saudara yang diberkati Tuhan, kita telah menerima firman Tuhan. Bahkan kita telah mengikuti sakramen perjamuan kudus yang merupakan peringatan kita terhadap tubuh dan darah Kristus yang terpecah dan tercurah bagi kita untuk membayar lunas setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama, menerima Tuhan bersama kudus, bahkan kita akan bersama untuk bangsa dan negara dicintai bersama Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan bagi kami sampai dengan saat ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Melalui firman-Mu Tuhan, kami diingatkan bahwasanya ketika Tuhan memberikan teguran dan pengajaran kepada kami, maka ada sesuatu yang salah dalam diri hidup kami. Dan ketika kami mengerti akan teguran dan ajaran Tuhan itu, kami boleh memaknainya dengan baik, seperti yang diuraikan oleh firman-Mu yang kami dengar beberapa waktu yang lalu, bahwasanya teguran dan ajaran Tuhan diberikan bagi setiap umat Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada umat-Mu untuk berusaha hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Teguran dan ajaran Tuhan ketika Tuhan berikan juga mewujudkan bahwa itu adalah bagian daripada otoritas Tuhan selaku pemilik hidup kami, selaku penebus hidup kami, selaku penyelamat hidup kami. Bahkan teguran dan ajaran itu adalah bagian daripada kasih Tuhan bagi kami. Teguran dan ajaran Tuhan juga membuat kami tidak jauh terjerumus di dalam petaka atau jauh dari kebenaran rel firman Tuhan,
Sebaliknya kami terselamatkan oleh teguran dan ajaran Tuhan. Teguran dan ajaran Tuhan juga membuat kami memperoleh keadilan Tuhan. Oleh sebab itu setiap kami, setiap umat-Mu yang menerima dengan tulus setiap teguran dan ajaran Tuhan, maka kami akan melihat keadilan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk menerang firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Biarlah hal itu memberikan kekuatan bagi kami ketika kami memasuki tahun yang baru 2021 yang telah kami lalui beberapa hari. Melalui berkat firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah Natal. Tahun 2021 ini kami melangkah bersama Tuhan. Karena kesadaran kami, keadaan kami, kehadiran Tuhan atas hidup kami membuat kami tidak takut, membuat kami tidak cemas, gentar, dan khawatir. Bahkan membuat kami memiliki iman pengharapan yang tiada habis-habisnya di dalam Tuhan. Kami memasuki tahun yang sulit sekalipun di tahun 2021 ini. Demikian juga ketika hal itu membuat kami sukacita. Bahkan sukacita kami semakin sempurna ketika kami mengerti bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kami untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pertolongan dan tidak cemas itu ketika kami memasuki tahun ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk perjamuan yang telah kami terima, tubuh dan darah-Mu yang terpecah dan tersurah bagi kami. Kami peringati hari ini Tuhan, wujud kasih setia-Mu yang begitu besar, setelah anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami yang telah menyelamatkan kami. Oleh tubuh dan darah-Mu kami diselamatkan, kami dimenangkan, dibayar dengan lunas dengan setiap pelanggaran dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kemurahan dan berkat-Mu. Saatnya kami bersyafaat untuk bangsa yang kami cintai, Republik Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami dari ujung timur, barat, utara, dan selatan, seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini dan Tuhan segera memulihkan, mentahirkan, menyembuhkan, menormalkan bangsa kami dari berbagai malapetaka yang ada atas negeri ini, sehingga kami boleh mengalami kemakmuran di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dari Pak Presiden sampai aparatur terendah, para menteri, para anggota kabinet, demikian juga Panglima TNI, Kapolri, seluruh jajaran Tuhan, para pejabat tinggi negara, para anggota dewan dari pusat sampai daerah, anggota MBL, demikian juga para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai tingkat RT. Tuhan berkati, berikan kemampuan kepada mereka untuk melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin sehingga membawa bangsa negara yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan dan berkat-Mu. Kami berdoa untuk para medis yang sampai hari ini terus berjuang untuk mengupayakan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan tolong bukan mujizat dan pertolongan atas upaya mereka sehingga banyak kesembuhan dan mujizat terjadi bagi mereka yang mengalami kesakitan. Tuhan berkati hamba-hamba dan umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati pelayanan mereka, kehidupan mereka, apa yang mereka kerjakan buat Tuhan. Kuduskan, sucikan, luruskan motivasi pelayanan mereka seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah pertolongan dan berkat penyertaan serta perlindungan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Khususnya umat-Mu yang tergabung dalam blok Q40 Taman Harapan Baru, Gereja Betel Indonesia. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang dan ragu Tuhan kuatkan. Hari ini yang menerima peneguran dan pengajaran Tuhan, biarlah mereka menerima teguran dan pengajaran itu dengan tulus hati, dengan keikhlasan, dengan hati yang terbuka, sehingga mereka akan melihat keadilan Tuhan yang merindukan jawaban atas doa-doa mereka. Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati mereka. Berkati studi mereka, berkati pendidikan mereka dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Berkati kesehatan mereka, berkati kehidupan rumah tangga mereka. Berkati mereka yang bergumul untuk memberikan doa-doa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang menyediakan jawaban atas doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat kasih setia dan kemurahan-Mu. Kami ucap syukur buat pekan pertama tahun 2021 ini. Kami memasuki bersama dan di dalam Tuhan yang ada di dalam diri kami, dalam wujud Immanuel, Tuhan Allah yang beserta kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saleh Kristus, angkat tangan-Mu, arahkan hati dan roh-Mu kepada Tuhan.
bahwa Bapa yang di surga telah membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan indah bersama Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.